KIB menang, menang, menang. KIB Alhamdulillah kita sudah menetapkan untuk internalnya kita adalah Ketua Umum kami Zulkifli Hasan. Semoga rapat kerja daerah ini semakin memperkokoh dan memperkuat koalisi Indonesia Bersatu. Mudah-mudahan di Rakerda ini bisa menghasilkan beberapa poin terpenting secara politis yang selalu akan direkomendasikan oleh DPD PAN Bandung Barat kepada DPW maupun tingkatannya yang lebih atas. DPP juga meminta kepada kita, DPW PAN Jawa Barat dan DPD PAN se-Jawa Barat untuk lebih mengintensifkan komunikasi dengan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. KIB menang, menang, menang. KIB Baik, mohon izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Dan kita sesuai instruksi Ketua Umum kami bahwa Partai Amanat Nasional yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya umumnya yang ada di Indonesia, kita wajib bersama-sama membangun koalisi KIP. Maka dari itu saya mengundang khusus para pimpinan-pimpinan parpol yang ada di KIP ini agar saudara-saudaraku tahu dan saudara-saudaraku juga agar berkomunikasi di tingkat-tingkat saudaraku. Bandung Barat 26 Juni 2022. Ini rekomendasi yang akan kita sampaikan kepada yang terhormat Ketua DPW PAN Jawa Barat di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ADART pasal 5 dalam kurung 2 tentang hak menyatakan pendapat dan pertimbangan strategis di dalam menggunakan momentum politik serta sesuai dengan hasil Rakerda DPD PAN Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam berita acara tentang rekomendasi calon presiden dan calon gubernur tahun 2024. Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Bandung Barat menggelar acara Rapat Kerja Daerah Rakerda tahun 2022 di Aula Desa Ngampra Kecamatan Ngampra Kabupaten Bandung Barat. Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Rakerda PAN Kabupaten Bandung Barat tahun ini mengusung tema, membangun visi bangsa melalui Bandung Barat Sawawa. SNIS. Jadi Rakerda hari ini sesuai perintah ketum yang langsung kepada saya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama adalah untuk segera mengusulkan merekomendasikan calon presiden yang diusulkan oleh kader-kader kami yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kita sudah menetapkan untuk internalnya kita adalah Ketua Umum kami Zulkifli Hasan. Dan yang berikutnya alhamdulillah juga dari eksternal ada Ganjar Pranowo dan juga ada Anies Baswedan dan juga ada Ridwan Kamil. Dan berikutnya kita juga merekomendasikan untuk calon gubernur. Yang pertama ada saudaraku Sekjen Kang Edi Suparno yang sekarang saat ini beliau adalah anggota DPR RI yang ada di Dapil Cianjur Bogor. Dan berikutnya yang kedua saudara Ketua DPW PAN Jawa Barat saudari Desi Ratnasari. Dan yang selanjutnya
yang nomor 3-nya adalah Kang Najib. Beliau adalah anggota DPR RI yang ada di dapil kita di dapil Kabupaten Bandung Barat dan juga dan juga kita muncul dari Kabupaten. Ada yang sebenarnya Kang Aceh yang kedua Golkar Jawa Barat saat ini. Target untuk 2024 itu bagaimana? Kalau untuk 2024 tentunya kita harus wajib memenangkan calon presiden yang kita akan rekomendasikan dan nanti akan diputuskan oleh ketum siapa nanti yang akan di Rakernas yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Siapapun yang dimunculkan keputusan ketum, kita pasti kader dari akar rumput akan siap mendukung penuh untuk kesuksesan dan kemenangan untuk presiden yang sudah ditentukan oleh Kesiapannya Pak untuk kesiapan tadi instruksi dari DPW sendiri Pak seperti apa Pak di Kabupaten Bandung Barat? Jadi kita itu instruksinya dari DPP melalui DPW langsung ke Kabupaten Bandung Barat. Jadi kesiapan kita memang serentak di bulan ini sebelum tanggal 30 Juni harus beres rakerda yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah kita di bulan ini di tanggal 26 ini kita sudah selesai dan memang di hari ini ada beberapa DPD yang ikut andil dan ikut bersama-sama melaksanakan rakerda begitu. Dua partai yang bersama PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIP, yakni Golkar yang dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Bandung Barat Dadan Supardan dan P3 Ketua DPC P3 KBB Muhammad Yusuf Hasanuddin turut hadir pada Rakerda PAN Bandung Barat itu. Akan tetapi, Ketua DPC P3 KBB Muhammad Yusuf Hasanuddin menyampaikan, Koalisi Indonesia Bersatu tidak menutup pintu bagi para tokoh di luar koalisi untuk nantinya diusung sebagai baca pres. Untuk semuanya. Ya, alhamdulillah. Aturkan untuk Partai Amanat Nasional Bandung Barat selamat melaksanakan kegiatan rapat kerja daerah dan semoga rapat kerja daerah ini semakin memperkokoh dan memperkuat Koalisi Indonesia Bersatu dan pada prinsipnya alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 kali kegiatan Koalisi Indonesia Bersatu di tingkat Kabupaten Bandung Barat dan ke depan beberapa waktu yang akan datang kita akan melaksanakan deklarasi KIP di Kabupaten Bandung Barat. Dan tentu saja KIP ini merupakan salah satu koalisi yang tidak hanya sebatas turunan dari tingkat nasional atau DPP Partai Golkar, DPP PAN termasuk DPP P3, tetapi ini merupakan Koalisi Indonesia Bersatu untuk kemajuan di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Dan kita sama-sama melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh partai masing-masing di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Dan harapan kami bahwa ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan tentu saja cita-cita kami pun juga diantaranya yaitu bagaimana bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Bandung Barat yang lebih berkeadilan dan beradab. Dan kami pun juga sangat terbuka untuk partai-partai lain di luar partai PAN, P3 Golkar untuk bisa bersama-sama bergabung di KIP ini gitu. Ketika ada keselarasan antara visi dan misi partai itu sendiri dengan KIP yang telah ada saat ini. Kaitan dengan Pilpres di tahun mendatang dan katakan Pilkada di tahun 2024 akan seperti apa Pak dengan KIB ini sendiri? Ya, saya secara pribadi sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Barat bahwa KIP ini tidak hanya sebatas selesai di pemilihan presiden atau pemilu, tetapi diharapkan bahwa KIP ini bisa berjalan terus sampai ke Pilkada, bahkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan Pilkada seperti apa Pak? Nanti kan katakan dengan gabungan KIP ini kan cukup ya kursi untuk katakan menunjuk satu calon. Ya. Seperti apa sih Pak? Ya, kami sangat terbuka dan sering berdiskusi terkait masalah calon bupati untuk pilgub
calon bupati di Kabupaten Bandung Barat terbuka, dan kita sudah sepakat dan sepaham untuk bersama-sama merumuskan siapa calon bupati yang memang sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Kalau untuk presiden, apakah mengikuti instruksi dari pimpinan umum saja Pak? Apa seperti apa? Ya, kalau Partai Golkar sudah menjadi keputusan di hasil putusan Munas termasuk Rakernas bahwa calon presiden dari Partai Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto, ketua. Dan tentu itu didiskusikan nanti untuk menentukan siapa finalnya dengan partai yang ada di KIP itu sendiri. Berbicara KIP, mungkin saya mengucapkan selamat kepada saudaraku ini Pak Asep Bayu sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Bandung Barat yang hari ini telah melaksanakan rapat kerja daerah Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan di rakerda ini bisa menghasilkan beberapa poin terpenting secara politis yang selalu akan direkomendasikan oleh DPD PAN Bandung Barat kepada DPW tingkatannya yang lebih atas. Selanjutnya berkaitan dengan Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa kami beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu telah coba bersilaturahmi. Ini tidak formal tapi informal. Pak Dada sebagai Ketua DPD Golkar dan Pak Asep Bayu, kita merumuskan bagaimana supaya KIB ini di Bandung Barat gitu kan, kita menindaklanjuti hasil daripada tingkat nasional, yang mana di tingkat nasional sudah melakukan silaturahmi nasional gitu, dan kita pun hari ini ditindaklanjuti dengan silaturahmi. Nah, selanjutnya untuk deklarasi, sebetulnya kita dari P3 ini menunggu sinyal dari Jakarta dulu gitu, bahwa Jakarta pun sekarang kan belum mengadakan deklarasi kan gitu, kita mengikuti alur aja dulu. Nah, bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang terkait dengan Pilbub ya, Pilbub kita pun sama gitu. Sekarang di nasional kita berbicara dulu masalah figur siapa calon presiden dan wakil presiden, dan begitupun mungkin di kita di Kabupaten Bandung Barat. Yang terpenting jalinan komunikasi antara tiga partai ini bisa sejalan, kita bisa satu pemahaman, itu aja dulu gitu. Secara kelembagaan maupun secara emosional di antara kita. Kalau seandainya kita udah bersatu, ya itu gampang lah. Nah, yang kedua adalah kami membuka siapapun nanti akan menjadi mungkin terkait dengan Pilbub nih. Bakal calon bupati maupun wakil bupati, kita terbuka saja ya Pak Dada. Mungkin itu. Oke. Secara garis besar Pak, dengan adanya KIB sendiri, Bapak menanggapi seperti apa Pak? Menyambut baik atau seperti apa, dan katakan apakah sebuah langkah maju apa seperti apa sih Pak? Saya rasa ini adalah sebuah langkah yang maju ya. Saya sangat menyambut, kami gitu, P3 menyambut baik terhadap adanya Koalisi Indonesia Bersatu itu. Apalagi mungkin dengan PAN, kita punya historis di Bandung Barat. Dengan Golkar, bahwa kita itu adalah partai yang lama di Indonesia ini, di negeri ini. Itu sangat baik sekali. Dari DPP, instruksinya itu ada beberapa hal, ada banyak poin ya. Yang terutama tentang menghadapi pemilu 2024, dari mulai verifikasi parpol, kita menyiapkan saksi, kemudian pencalegan dini, verifikasi caleg, itu semua harus sudah tuntas dilakukan oleh DPD PAN se-Jawa Barat. Kemudian DPP juga meminta kepada kita, DPW PAN Jawa Barat dan DPD PAN se-Jawa Barat, untuk lebih mengintensifkan komunikasi dengan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Makanya hari ini kita juga undang dari Golkar dan P3. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan deklarasi. Kemudian instruksi DPP juga menyangkut tentang rekomendasi calon presiden, wakil presiden. Ini mekanisme yang baik saya kira, karena mekanismenya mendengarkan aspirasi dari bawah, bottom up. Kader-kader di bawah maunya siapa, capres, cawapres, buat nanti di Pilpres 2024. Tidak lupa kemudian DPP juga meminta supaya ada rekomendasi berkaitan dengan pilkada di Jawa Barat.
dan hampir mayoritas di Jawa Barat menjagokan, merekomendasikan Teh Desi Ranasari, si Tenda Biru, yang kebetulan Ketua DPW untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat di 2024. Mungkin itu poin-poin yang diperintahkan oleh DPP kepada kami, DPW dan DPD. Ada pesan khusus nggak Pak dari DPW Pak agar tadi katakan menjadi pesan yang benar-benar diikuti oleh katakan DPD Pak barangkali? Pesan khususnya ya kita harus siap menghadapi pemilu 2024. Kursi harus bertambah, kemudian pilpres jago kita harus menang, pilgub jago kita harus menang, itu aja. Itu aja. Nah, sampai sejauh ini Pak, rakerda di mana saja Pak yang sudah dilakukan dan adakah target untuk rakerda sendiri? Ya, rakerda tadi yang saya sebutkan ya, ada beberapa, dari mulai persiapan verifikasi parpol sampai ke rekomendasi pilkada dan pilpres. Rakerda sudah hampir 50% se-Jawa Barat sekarang terlaksana. Pertama di Cianjur, kemudian kemarin Bogor sudah, Tasik sudah, Ciamis, Banjar, Pangandaran sudah. Ya udah hampir 50% dari total kabupaten kota se-Jawa Barat sudah terlaksana rakerda. Harapannya Pak barangkali terakhir. Ya semoga ya kegiatan ini bermanfaat buat masyarakat, kemudian sebagai ajang konsolidasi dari kita internal Partai Amanat Nasional dan para anggota Koalisi Indonesia Bersatu.